Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Santoso dari kelas 11 Perbankan Syariah. Pada kali ini saya akan membahas pengaruh pandemi terhadap konsumsi masyarakat di Indonesia. Selamat menonton. Sejak peradaban manusia muncul, tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Dalam memenuhi kebutuhan masing-masing individu inilah yang menimbulkan adanya konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi menurut Wikipedia ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Sebuah masalah yang cukup serius di lingkungan kita saat ini dikarenakan pandemi COVID-19 ini yang mengakibatkan ekonomi yang tidak stabil, sehingga berdampak kepada tingkat konsumsi yang tidak stabil pula. Tingginya pengangguran yang menjadikan tingkat pendapatan masyarakat menurun, sehingga berakibat turunnya tingkat konsumsi di masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh pandemi dalam kegiatan konsumsi masyarakat, maka dari itu kita akan bertanya-tanya sedikit kepada pelaku usaha sekaligus pelaku konsumsi di sekitar kita. Nama saya paman saya selaku pelaku usaha, dan saya akan bertanya tentang keadaan ekonomi sebelum dan sesudah adanya pandemi ini. Terima kasih Pak Amin atas waktunya. Di sini saya akan bertanya sedikit tentang keadaan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi ini. Yang pertama, bagaimana keadaan pendapatan Bapak sebelum adanya corona ini, yaitu di antara Januari dan Februari? Jadi pendapatan untuk bulan Januari sebelum COVID berjalan itu keadaan posisi ekonomi itu semuanya normal kondisinya. Ekonomi berjalan dengan apa seperti biasa, pendapatan juga cukup standar sesuai. Ya untuk pendapatan kurang lebihnya ya karena kita usaha dagang ya per bulan itu kurang lebih ya ada pemasukannya. Apa perlu dirincikan pemasukannya? Ya pendapatannya itu kurang lebih sebelum COVID itu sekitar 25 juta. Untuk pengeluaran kita untuk listrik dan makan segala macam semua kurang lebih ya antara 13 sampai 15 jutaan. Tapi setelah pas COVID berjalan itu bulan Maret, April, Mei itu sangat anjlok sekali. Pendapatannya hampir 15%, 20% aja yang berjalan. Karena kita salah satu yang kena dampak daripada COVID tersebut. Pendapatannya itu menurunnya drastis sampai antara 0 sampai 5 juta aja. Dan pengeluarannya itu memang sudah tidak sebanding lagi dengan pengeluarannya. Pendapatan dan pengeluaran tidak sebanding. Pengeluarannya tetap di angka ya kurang lebih antara 10 jutaan gitu. Kita seminimalisir mungkin kita tekan untuk listrik, makan, biaya untuk anak-anak, untuk lain-lain. Jadi kita selalu minus. Dan setelah beberapa bulan kemudian berjalan sampai saat ini itu kurang lebih sekitar 4-5 bulan itu ekonominya mungkin agak jatuh, dan setelah 5 bulan itu mulai beranjak naik kembali dan pada saat sekarang ini hampir ke semula lagi karena sudah terbiasa lah mungkin mereka orang-orang masyarakat gitu. Jadi sekarang hampir normal, cuman nggak semaksimal sebulan sebelum COVID tersebut, begitu Rizky. Kalau begitu terima kasih atas waktunya Pak Amin. Terima kasih telah ditanya.
Islam memandang bahwa bumi beserta isinya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sang Khalifah untuk dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Islam mengajarkan kita dalam melakukan kegiatan konsumsi agar tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit. Semuanya telah dijelaskan di Al-Quran untuk menjauhi serta melarang perbuatan mubazir dan tabzir yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Dalam Islam, melakukan kegiatan konsumsi mempunyai etikanya tersendiri, yaitu diantaranya yang pertama ialah tauhid atau kesatuan, yang kedua ada adil atau keadilan, yang ketiga ada free will atau kehendak bebas, yang keempat ada amanah, responsibility atau pertanggungjawaban, yang kelima ada halal, yang terakhir adalah sederhana. Secara umum, konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah pendapatan, harga barang dan jasa, kebiasaan konsumen, barang pengganti, jumlah penduduk, serta selera masyarakat. Pengaruh pandemi pada kegiatan konsumsi masyarakat sangatlah besar, dikarenakan pendapatan masyarakat yang cenderung menurun dan tidak stabil, serta tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Maka dari itu, masyarakat menyiasatinya dengan menghemat dan mengurangi tingkat konsumsi mereka. Semoga pandemi ini dapat segera berlalu agar masyarakat dapat membangkitkan ekonomi mereka sehingga dapat menstabilkan tingkat konsumsi di Indonesia.